Nggak diselamatkan kalau nggak disunat. Emang iya? Sepanjang triwulan kemarin kan kita udah belajar nih tentang pergi jauh. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang 10. Di sini sih judulnya Kita dan Mereka. Mengapa Barnabas dan Paulus pergi ke Yerusalem dan mengapa mereka pergi melalui daerah-daerah orang kafir dalam perjalanan mereka untuk berembuk dengan rasul-rasul yang ada di Yerusalem? Kenapa diberikan judul Kita dan Mereka? Tadi sudah bahas supaya tidak ada perbedaan sebenarnya antara kita dengan mereka, bahwa kita ini sebenarnya satu, tetapi kita harus mengerti lebih dahulu kita punya misi apa sih sebenarnya. Ya. Halo teman-teman Cornerstone, welcome back di episode terbaru Cornerstone Connection. Dengan aku Armeita dan teman-temanku. Hai, kamu atau aku? Kamu duluan Oke, deh. aku duluan. Halo teman-teman Cornerstone, aku Mauren. Halo juga, aku Gerena. Yes, mantap. Dan kita hari ini akan sama-sama belajar Cornerstone nih. Iya, Betul. betul. Apalagi selain Cornerstone. Yoi, betul. Oke, untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, don't worry, kalian bisa hubungi call center yang tertera di bawah atau bisa DM Instagram Hope Channel Indonesia dan kalian tinggal bilang, Kak, aku belum punya nih bukunya. Jadi nanti kakak-kakaknya bisa langsung kirim ke kalian biar kita belajarnya bisa asik dan seru. Betul. Benar banget. Nah, kira-kira hari ini kita tuh mau belajar tentang apa sih? Apa ya? Sepanjang triwulan kemarin kan kita udah belajar nih tentang pergi jauh. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang 10. Di sini sih judulnya Kita dan Mereka. Tentang apa? Aku sih clueless banget. Itu tentang apa ya? Aku juga bingung deh tentang apa. Kita dan mereka. Aku juga bingung. Ya udah. Kamu tahu nggak bingung, jawabannya? Aku bingung. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama baca dari pelajaran kita yang ke-10. Nah, kalau teman-teman belum punya buku gimana, Gerena? Yang belum punya buku? Jadi kalau misalnya kalian belum punya buku, kalian bisa baca di Alkitab yang terdapat di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 17. Oke, let's read. Oke. Aku mulai ya. Oke, sip. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan tentang segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus,
Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian, aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman yang melakukan semuanya ini. Oh, jadi ini ceritanya tentang Paulus dan Barnabas yang membantah pernyataan dari beberapa orang yang waktu itu di Antiokhia lagi ngajar. Dan waktu itu mereka mengatakan, jika kamu tidak disunat, menurut adat istiadat, kamu tidak akan diselamatkan. Waduh. Nah, setelah membantah kalimat tersebut, Paulus dan Barnabas dibawa ke persidangan. Karena dia membantah kan, Iya. jadi kayak, kamu harus disidang. Serem banget tuh. Oke, sekarang aku ya. Jadi singkat ceritanya nih, waktu itu ada Petrus. Petrus pun memberikan jawaban untuk pernyataan dari para rasul dan penatua. Intinya dari si Petrus ini adalah bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, bukan karena hukum adat istiadat. Jadi bukan karena kamu harus disunat supaya kamu selamat, tapi kamu Emang harus karena menerima Yesus. biar dapat kasih karunia dari Iya. Allah. Jadi itulah. Jadi serem juga ya. Cuma Iya. karena dia membantah langsung di persidangan. Iya, bener banget. Serem juga. Nah, buat kita nih sama teman-teman di rumah masing-masing yang pengen tahu nih kelanjutan cerita lengkapnya, kalian bisa sambil baca ya di Kisah 15 ayat 1 sampai 17. Yes. Waduh, makin seru ya pembahasan Ya, seru kita banget hari ya, ini. bener banget. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu nih, apakah kamu tahu dari Professor Corner? Pelajaran apa ya yang akan kita dapatkan hari ini? Check it out. Apakah kamu tahu istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang bukan dari bangsa Yahudi adalah kafir? Bahasa Yunani memiliki kata etnos yang memberi kita kata etnik yang merujuk pada bangsa atau orang. Namun, perbedaan antara bangsa Yahudi dengan bangsa dan etnis lainnya sangat besar. Allah memiliki tujuan untuk menggunakan bangsa Yahudi sebagai sarana untuk menyebarkan pengetahuan tentangnya ke seluruh dunia. Sebaliknya, banyak orang yang hanya menerima hak istimewa mereka tanpa memahami tujuan sejati. Sehingga terdapat pemisahan antara orang dalam atau Yahudi dan orang lain yang bukan Yahudi. Nah, bertambahkan pengetahuan kalian? Iya dong pasti. Saksikan terus Professor Corner di Cornerstone. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini adalah program yang akan memperdalam pengetahuan kita tentang Alkitab. Kita akan diajak untuk menggali lebih dalam, menjelajahi, dan merenungkan pesan-pesan yang terkandung dalam firman Tuhan. Dan sekarang di segmen ini telah hadir bersama dengan kita Pendeta Beni Tambunan. Halo. Halo, Pendeta. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, iya puji Tuhan. Sehat-sehat Pak Pendeta. Mantap. Nah, tadi kan kita udah baca nih Pak Pendeta, pelajaran ke-10 yang judulnya adalah Kita dan Mereka. Sekarang kita akan baca ayat intinya terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 10 dan 11. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Oke. Mengapa Barnabas dan Paulus pergi ke Yerusalem dan mengapa mereka pergi melalui daerah-daerah orang kafir dalam perjalanan mereka untuk berembuk dengan rasul-rasul yang ada di Yerusalem? Iya, balik pelajaran kita masih sambung. Kita yang lalu 13, Kisah Para Rasul 13, kita masuk ke pasal 15, ya, yang mengisahkan bahwa kan tetap ada pertentangan, penolakan, ya, baik dari orang-orang yang merasa bahwa ini punya orang Yahudi loh, ini agama orang Yahudi, ini bukan agama kamu. Gitu. Kalau kamu masuk, seperti yang lalu, kalau kamu masuk,
ya kamu harus mengikuti adat istiadat Yahudi. Salah satunya adalah sunat. Harus itu. Gitu. Kalau enggak itu, ya kamu bukan orang Kristen, kamu bukan pengikut Kristus. Ya. Tapi kan pekabaran ini diberitakan bahwa ini sebenarnya milik semua. Ya. Paulus dan Barnabas itu merasa bahwa ini milik semua, bukan hanya milik orang Yahudi saja. Itu sebabnya mereka pada waktu mereka pergi, kemudian mereka akan bertemu dengan rasul-rasul lainnya mengenai permasalahan ini, maka mereka tiap ketemu orang mereka kasih tahu siapa Kristus. Ketemu orang mereka kasih tahu siapa Kristus. Dan orang yang mendengar itu bersuka, orang bergembira. Karena mereka mendapatkan sesuatu yang baru sekarang, bahwa sebenarnya ada keselamatan. Keselamatan itu tidak harus bawa milik orang Yahudi saja, yang harus bawa korban, kemudian masuk ke Ka'bah dan lain sebagainya, melihat mereka beribadah dan lain sebagainya, atau peribadatan mereka bawa korban dan lain sebagainya. Ya, sekarang ada sebenarnya Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita tidak menerima gitu ya? Jadi mereka menerima pekabaran itu dan mereka senang dengan pekabaran yang diberikan oleh Paulus dan juga Barnabas. Terima kasih pendeta tadi. Ya, seperti yang pendeta jelaskan tadi. Iya. Oke, sekarang aku mau nanya pendeta, kan di ayat 10 dikatakan, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid suatu kuk. Nah, kuk itu apa sih pendeta yang dikatakan di ayat 10 ini? Kalau kuk kita tahu kuk ya, Iya. beban yang di sapi itu ya, itu kuk. Ya. Ini kan berasal, ini kenapa harus tanya itu kepada rasul-rasul ya, yang pasti mereka akan sulit jawab. Dibilang tidak, nanti orang Yahudi marah ya. Kalau dibilang iya, hanya orang Yahudi saja, pekabaran itu semua orang ya. Jadi mereka rasa bahwa kenapa sih harus dibawakan ini? Kenapa harus, ya kita terima saja gitu. Terima saja bahwa memang pekabaran itu untuk semua orang, dan memang Yesus mati untuk semua orang. Yesus mati untuk menyelamatkan semua orang, tidak pandang bulu siapa dia dan dari mana golongannya, kaya, miskin, suku dan lain sebagainya, tidak memandang seperti. Jadi mereka masuk kepada hal sehingga katakan, kenapa sih harus bawa-bawa? Kan nanti susah di posisinya. Bilang tidak, orang Yahudi nanti begini, bilang iya nanti orang Yahudi juga begini ya. Jadi posisi seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak Pendeta, makna dari kuk yang dimaksudkan Paulus di sini. Oh, menurut Pendeta apa sih yang Allah ingin sampaikan melalui cerita ini Pak Pendeta? Iya, dalam pelajaran kita kan diberikan bahwa kita dan mereka. Ya, kita dan mereka itu memberikan bahwa nggak ada sebenarnya antara ini kami loh, ini hanya kita aja ya, mereka itu beda. Ya, oh yang selamat itu hanya kami, ya, hanya kita, mereka itu tidak seperti itu. Keselamatan itu kan bagi semua. Allah ingin setiap manusia diselamatkan. Tapi kita tahu setan berusaha untuk setiap manusia tidak selamat. Nah caranya ya kita berbeda loh. Sehingga kalau bilang berbeda kan berarti yang sana juga marah, sini juga marah, nggak ada yang selamat dua-duanya. Betul. Tapi kalau memang sama-sama merasakan bahwa kita sama, kita dan mereka juga sama-sama ingin diselamatkan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu takut untuk hal tersebut. Jadi ini menggambarkan kepada satu gambaran yang Allah berikan bahwa jangan pernah takut untuk menerima Kristus sebagai Juru Selamat, karena itu bukan hanya milik kita semata-mata. Oke, baik. Terima kasih banyak Pendeta Benny yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga teman-teman yang di rumah bisa mengerti dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan ke Pendeta. Oke, sekarang karena kita ada tanya jawab, kita mau juga tanya jawab sama teman-teman kita yang menonton. Oke, kita akan ikuti tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo, nama aku Felicia Kaligis dari kelas 11 IPA asal sekolah dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Perkenalkan, nama saya Dea Sitohang. Saya duduk di kelas 10 SMA. Saya berasal dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Nama aku Gabriel Nabitupulu, aku kelas 11 IPS dan aku berasal dari Perguruan Advent 14 Bekasi.
Halo, perkenalkan nama aku Alicia Simbolon. Aku duduk di kelas 11 IPA, asal dari sekolah perguruan Advent 14 Bekasi. Isunya tuh yang aku ketahui itu makan di dalam gereja atau saat kebaktian. Karena yang aku lihat-lihat dari banyak yang gereja yang udah aku kunjungi, tuh masih ada yang makan permen saat kebaktian atau bahkan sampai makan roti di saat kebaktian sedang berlangsung, Kak. Kalau ini sih berdasarkan pengalaman saya pribadi, salah satu isu yang sering sekali terjadi di gereja yaitu kita suka mengobrol dengan teman-teman kita pada saat jam kebaktian. Walaupun yang kita bahas itu bukan hal yang penting yang tidak berhubungan dengan Alkitab. Namun semoga untuk kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi. Masalah yang paling sering terjadi di gereja saat ini itu adalah datang terlambat ke gereja. Jadi mungkin bagi sebagian orang datang terlambat ke gereja tuh bukan hal yang gimana-gimana ya, tapi sebenarnya datang ke gereja itu harus tepat waktu, karena kita datang ke sekolah aja tuh harus tepat waktu, apalagi kalau misalkan kita datang ke gereja, kita mau menghadap Tuhan, jadi sebaiknya kita datang tepat waktu, kita ikutin dari sekolah sahabat, terus kebaktian jam khotbahnya, dan juga sampai tutup sahabat, sampai PA kayak gitu. Saat ini ya, menurut aku sekarang banyak lagi anggota jemaat yang ke gereja tidak menggunakan pakaian yang sederhana dan sopan saja. Tapi sekarang itu banyak yang mereka ke gereja berusaha buat mamerin pakaian-pakaian bagus mereka. Jadi mereka ke gereja bukan lagi dengan satu tujuan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi menjadikan mereka ke gereja untuk seperti ajang pamer adu outfit gitu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kan kita udah dengar nih pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Menurut kalian gimana? Aku sih setuju banget sih sama pendapat teman-teman kita itu, apalagi yang sering datang terlambat ke gereja. Enggak kan, sering nggak? Enggak ya? Beberapa kali. Beberapa kali. Nggak apa-apa. Kadang Mungkin macet. ada kendala. Cuman Iya. kan kita, Pasti berusahanya buat gak terlambat dong. yes, kamu Intinya kita harus usahain lah. Aku juga suka sih. Tapi nggak apa-apa. Dari sekarang kita ubah. iya Iya, betul. benar. 2024 kan. Kita Iya, harus betul. better than 2023. Betul. Nah, buat teman-teman nih yang di rumah, mungkin ada juga yang mau kasih pendapat kayak isu-isu apa sih yang sekarang tuh terjadi di gereja gitu kan. Nah, teman-teman bisa isi di kolom komentar kita supaya rame kolom komentarnya. Iya, benar. Betul. Jangan suka sepi lah ya. Betul. Nah, nggak terasa nih kita udah selesai di akhir pelajaran dan dipersilakan Pendeta Brady untuk bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, Pendeta. Iya, kesimpulan pelajaran kita untuk yang ke-10, kita dan mereka. Kenapa diberikan judul kita dan mereka? Tadi sudah bahas supaya tidak ada perbedaan sebenarnya antara kita dengan mereka, bahwa kita ini sebenarnya satu. Tetapi kita harus mengerti lebih dahulu kita punya misi apa sih sebenarnya. Ya, kita punya misi apa? Kalau memang kita punya misi bahwa yang penting saya aja yang selamat, yang penting keluarga saya saja yang selamat, yang penting gereja saya saja yang selamat, maka kita nggak punya misi. Ya, betul. Misi kita adalah membawakan kepada orang lain juga siapa Kristus sebenarnya. Jadi dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, maka kita juga harus memberikan kepada orang lain siapa sih Kristus sebenarnya. Itu bisa secara langsung, bisa juga, kalau dulu kan nggak bawa Alkitab ya, nggak bawa HP. Sekarang bisa kita melalui berbagai media, ya, kita juga bisa melalui kesaksian kehidupan kita, ya, bisa juga kita merasakan bahwa siapa sih Kristus sebenarnya bagi saya. Ya, kalau kita bisa mengerti akan hal itu, maka kita bisa memberitakan kepada orang lain. Jadi kita dimintakan bahwa tidak ada sebenarnya perbedaan antara kita dengan mereka. Tidak ada istilah saya umat Tuhan,
yang lain itu kafir. Tidak ada istilah bahwa oh itu orang kafir, nggak boleh dekat, nggak boleh sama-sama, nggak boleh ngomong, nggak boleh begini dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada. Bagi Tuhan kita itu sama. Tidak ada perbedaan antara kita dengan orang lain. Yang belum mengenal Kristus sekalipun adalah juga umat-umat Tuhan yang harus kita beritakan siapa Kristus sebenarnya. Jadi kita tahu prinsipnya bahwa apa yang dilakukan oleh rasul-rasul, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas ya pada zaman dulu itu persoalannya sih tetap ada seperti zaman sekarang. Iya, betul. Tidak pernah hilang persoalannya. Ya, hanya mungkin bentuknya yang berbeda dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya sama bahwa tidak ada sebenarnya perbedaan antara saya dengan keluarga saya, antara saya dengan teman-teman saya. Oleh karena saya pengikut Kristus maka yang lain itu kafir, atau teman-teman saya menganggap bahwa saya kafir. Sebenarnya tidak seperti itu. Apapun itu, semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan, dan Tuhan ingin agar semua manusia bisa diselamatkan. Allah tidak ingin ada satu orang pun di antara kita yang tidak selamat. Ya. Dia ingin semua kita selamat, semua kita bisa masuk ke surga bersama-sama, ya, tanpa memperlihatkan perbedaan antara saya dengan mereka, antara mereka dengan keluarga saya, dan lain sebagainya. Semua kita sama dalam kehidupan ini, bahwa Allah menginginkan agar kita semua bisa diselamatkan. Amin. Jadi kita semua sama ya? Iya, betul. Nggak ada yang beda. Betul. Pak Pendeta, terima kasih banyak Pak Pendeta atas kesimpulannya. Saat ini kami minta Pendeta untuk mendoakan kami dan juga teman-teman yang menonton di rumah. Kita berdoa. Allah, Tuhan, Bapa dan Kali kami yang bertata dalam surga, kami bersyukur karena pekabaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa tidak ada perbedaan kami dengan teman-teman kami, dengan orang lain, walaupun mereka belum mengenal Kristus. Bahwa tidak ada yang bisa membedakan antara kami dengan mereka. Bagi Tuhan semua adalah sama. Ajar kami untuk memberitakan siapa Tuhan kepada sesama kami, kepada teman kami, kepada keluarga kami, kepada lingkungan kami, bahwa kami semua sama dan sama-sama ingin diselamatkan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami mengerti misi yang Tuhan berikan bagi kami untuk menyelamatkan banyak orang. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, memberkati dalam kehidupan mereka, memberkati dalam pendidikan. Tuhan juga boleh melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik, agar mereka boleh mengejar cita-cita mereka dengan baik. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya jawab seruan mereka, agar mereka boleh melihat kasih Tuhan bagi kehidupan mereka. Karena kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, berakhirlah sudah pelajaran kita pekan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti program ini, terutama kepada Pendeta Beni yang sudah Terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Semangat selalu dalam mempelajari firman Tuhan, dan kita akan pasti menemukan begitu banyak pelajaran-pelajaran berharga dari setiap cerita yang akan membuat kita takjub sama kuasa Tuhan. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.